Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Miftahul Jannah dari kelas C ingin mempresentasikan tentang laporan observasi hasil pengamatan kultur sekolah atau kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pinrang. Adapun kata pengantar seperti isinya seperti kata pengantar umumnya, dan kedua bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Adapun latar belakang, perguruan tinggi sebagai salah satu tempat pendidikan yang menyediakan dan membentuk calon penerus bangsa yang turut andil dan mewujudkan tercapainya pendidikan nasional. Begitupun halnya dengan Universitas Negeri Makassar. Upaya dalam memperkuat jati diri calon pendidik dan untuk membentuk kesiapan sebagai calon pendidik, maka mahasiswa program sarjana pendidikan diberi program pengenalan di sekolah, yakni pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2, PLP 1 dan PLP 2. Pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2 atau PLP 1 dan PLP 2 ini merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar UNM, khususnya Fakultas MIPA jurusan Matematika. Maka dari itu, penulis melakukan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2, PLP 1 dan PLP 2 di sekolah UPT SMA 1 Pinrang. Adapun rumusan masalah. Poin pertama yaitu bagaimana lingkungan non-fisik dan fisik sekolah. Kedua, bagaimana kultur pada sekolah. Ketiga, bagaimana struktur organisasi tata kerja sekolah. Keempat, bagaimana visi dan misi pada sekolah. Kelima, bagaimana bentuk kurikulum pada sekolah. Keenam, bagaimana kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ketujuh, bagaimana perangkat pembelajaran sekolah. Kedelapan, bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun tujuan dari hasil observasi ini yaitu mengetahui lingkungan non-fisik dan fisik sekolah. Kedua, mengetahui kultur pada sekolah. Ketiga, mengetahui struktur organisasi tata kerja sekolah. Keempat, mengetahui bentuk kurikulum pada sekolah. Kelima, mengetahui kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler sekolah. Keenam, mengetahui perangkat pembelajaran sekolah. Ketujuh, mengetahui kegiatan pelajaran di sekolah. Kedua, adapun bab 2 yaitu kajian pustaka yang berisi tentang sejarah singkat sekolah. Kedua, tata letak UPT SMA 1 Pinrang. Ketiga, visi dan misi sekolah. Keempat, tata tertib sekolah. Kelima, moto sekolah. Keenam, fungsi dan tujuan pengelola sekolah. Ketujuh, struktur organisasi tata sekolah. Jadi adapun untuk bagian pertama dari kajian pustaka ini yaitu sejarah singkat UPT SMA 1 Pinrang. Jadi sejarah singkat SMA 1 Pinrang itu pada tahun ajaran 1959 sampai dengan 1950 telah terbentuk panitia yang diberikan nama Panitia Persiapan SMA Negeri Pinrang yang dikenal oleh Haji Andi Gaseling, Wakil Ketua Haruna, Sekretaris PB Barang, dan dibantu oleh beberapa anggota dan seksi selama periode 1960 sampai dengan 1963. Panitia tersebut telah mengalami beberapa pembaharuan dalam kepanitiaan ini dibantu pada oleh siswa-siswi, diantaranya Andi Arifuddin dan kawan-kawannya. Pada bulan Juli 1960, mulailah pertama kali pembukaan sekolah ini dengan penerimaan siswa kelas 1 terdiri dari 3 kelas yang dilaksanakan harinya adalah Bapak PB Barang dan Salius Gana dibantu oleh beberapa tenaga pekerjaan lainnya. Dalam usia semuda itu, atas kegigihan Andi Arifuddin baik moral maupun material untuk mendapatkan tenaga pengajar, sementara hingga sekolah tersebut berjalan sesuai dengan kondisi pada masa itu, namun beberapa kendala yang dihadapi tidak menjadi semangat kendor demi mewujudkan satu SMA Negeri Pinrang yang akan resmi. Dengan praksara atau persetujuan Panitia Persiapan SMA Pinrang diberi keluasan menghadap BKDHTK 2 Pinrang, Saudara Andi Arifuddin dan Bapak Kakandep PD dan Kapinrang Bapak Kandamang untuk berangkat ke Jakarta mengurus pengisian sekolah tersebut. Jadi sejarah singkat UPT SMA 1 Pinrang ini dikasih langsung oleh
oleh wakil kepala sekolah melalui website SMA 1 Pinrang. Adapun kegiatan kedua kajian teori yaitu tata letak UPT SMA 1 Pinrang. Sesuai dengan namanya, SMA Negeri 1 Pinrang ini terletak di Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. SMA Negeri Selatan. SMA Negeri 1 Pinrang atau yang biasa disingkat semasa ini tepatnya berlokasi di Jalan Jenderal Ulip Sumarjo nomor 2 Macorawalia, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 9121. Untuk dapat sampai di SMA Negeri 1 Pinrang, berbagai akses jalan yang ditempuh baik itu menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan menggunakan transportasi umum serta dapat berjalan kaki. Karena letak SMA 1 Pinrang yang strategis sehingga kondisi dan dari arah barat itu adanya larangan mobil masuk untuk lewat depan SMA tersebut supaya tidak terjadi macet di perempatan jalan provinsi, dan ini juga menyebabkan kondisi sekitar SMA Negeri 1 Pinrang itu tidak terlalu ramai. Di atas lahan sekitar 14.400 meter kubik tersebut di sebelah timur dan barat sekolah bersebelahan dengan Hotel Fatir dan ada warkop, dan di sebelahnya selatannya ada pemukiman warga. Adapun visi dan misi sekolah. Jadi visi dan misi sekolah SMA 1 Pinrang yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dan berprestasi serta berwawasan lingkungan. Adapun misi dari SMA 1 Pinrang yang terdiri atas 6 poin. Yang pertama, meningkatkan pembinaan dan pengenalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui kegiatan pengembangan potensi diri. Ketiga, mempersiapkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki daya juang tinggi, kreatif, produktif, inovatif, unggul, dan kompetitif. Keempat, menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah dan pentingnya pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kelima, meningkatkan dan mengembangkan efisiensi pembelajaran baik secara lokal, nasional, dan internasional. Keenam, meningkatkan pengetahuan dan personalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai pengembangan. Adapun tata tertib sekolah yang terdiri dari 8 poin yaitu siswa wajib berpakaian seragam sekolah lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun aturan terdiri dari 16 poin. Dapat dilihat di layar yang ditampilkan. Dan peraturan tata tertib kedua yaitu siswa wajib memelihara dan menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik sekolah, keluarga, pribadi, dan orang tua. Adapun poin ketiga, siswa harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai dengan ketentuan 6 poin yaitu 6 poin yang bisa dilihat di layar yang ditampilkan. Adapun poin keempat itu siswa mengusahakan pengadaan buku-buku pelajaran wajib dan perlengkapan sekolah sesuai pedoman buku pelajaran Dekdiknas yang diumumkan kepala sekolah. Kelima, setiap siswa wajib memelihara 7K yang mana kebersihan, keindahan, keamanan, kerindangan, kekeluargaan, dan kesejahteraan ketertiban. Keenam, setiap siswa wajib memelihara ketujuh siswa wajib menghormati, menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Adapun larangan dari sekolah yaitu pertama, ada 15 poin. Itu pertama, meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung kecuali seizin guru mata pelajaran. Kedua, meninggalkan lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. Ketiga, membawa rokok atau merokok, mengedar dan menggunakan narkoba, minum minuman keras di dalam ruangan kelas dan halaman sekolah. Keempat, membawa senjata api dan tajam atau peralatan lainnya yang dapat membahayakan orang lain. Kelima, berpakaian yang tidak senonoh, berolek dan memakai perhiasan yang berlebihan.
Keenam, membaca buku atau alat lain yang mengganggu pendidikan atau pelajaran sekolah. 7. Mengadakan kegiatan lain bersifat mengganggu jalannya pelajaran atau persekolahan. Kedelapan, mengotori, merusak perlengkapan sekolah. Kesembilan, membawa teman atau kenalan atau menerima tamu selama jam sekolah tanpa seizin guru BK, guru piket atau kepala sekolah. Kesepuluh, berkelahi dengan siapa saja baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ke-11, membawa gambar atau video porno. Ke-12, membawa HP kamera dan HP MP3. Ke-13 itu bermain sepak bola di lapangan upacara kecuali di bawah pengawasan guru olahraga. Poin 14, membawa, memakai dan mengedarkan narkoba atau semacamnya. 15, menikah, hamil dan menghamili orang lain. Adapun moto sekolah SMA 1 Pinrang. Moto sekolah dari SMA 1 Pinrang itu si Pakatau yang merupakan moto dari UPT SMA 1 Pinrang, yang merupakan bahasa Bugis yang memiliki arti saling menghormati, menghargai, dan saling mengingatkan. Adapun kepanjangan dari si Pakatau tersebut adalah sebagai berikut. Senyum, sedekah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, karena kita telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui senyum kita dengan cara bertegur sapa saat bertemu guru, teman-teman, dan siapapun yang berada dalam lingkungan sekolah. Ikhlas dalam hati, ucapan, dan perbuatan yang berarti bersedia menjadi pedoman di lingkungan sekolah. Prima, mengutamakan pelayanan yang baik, kualitas siswa, dan menjadikan siswa yang benar-benar siap untuk menjadikan orang yang sukses untuk di kemudian hari. Amanah, mengerjakan sesuatu baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan sekolah tepat waktu. Hal ini mencerminkan sikap amanah yang dimiliki oleh siswa semasa. Komitmen, konsistensi terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan sesuatu. Antusias dalam belajar baik di dalam ruang kelas maupun di luar kelas maupun di ruang kelas. Tertib, kondisi yang menciptakan suasana dan tata sekolah yang mencerminkan tata tertib yang berlaku dengan lingkungan sekolah. Akuntabilitas, terciptanya kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk menciptakan sekolah yang baik dan terpercaya. Dan terakhir, unggul dalam beberapa bidang, baik di materi maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Adapun fungsi tujuan pengelolaan sekolah. Fungsi dan tujuan pengelolaan sekolah adalah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi, tujuan, dan membuat rencana kerja atau RKS. Bagian fungsi tujuan pengelolaan sekolah berada dalam ruang kurikulum sekolah. Adapun fungsi dan tujuan pengelolaan sekolah UPT SMA 1 Pinrang yaitu pertama, untuk kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Kepala sekolah selaku edukator yaitu kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kedua, kepala sekolah selaku manajer yang mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi ketatausahaan siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana dan keuangan, mengatur organisasi intrasekolah atau OSIS, mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat instansi terkait. Kemudian selanjutnya kepala sekolah selaku administrator bertugas menyelenggarakan administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan atau kesenian, bimbingan kosaling, UKS, OSIS, serbaguna, media, gudang, dan 7K. Kepala sekolah selaku superior
bertugas menyelenggarakan superior mengenai proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, kegiatan kerjasama dan masyarakat dan instansi terkait, sarana dan prasarana kegiatan OSIS, kegiatan 7K. Kepala sekolah selaku pemimpin atau leader dapat dipercaya jujur dan bertanggung jawab memahami kondisi guru, karyawan, siswa, memiliki visi dan memahami misi sekolah, mengambil keputusan urusan intens dan ekstern sekolah, membuat, mencari, dan memilih gagasan baru. Kepala sekolah sebagai inovator, melakukan pembaharuan di bidang KBM, BK, ekstrakurikuler, pengadaan, dan melaksanakan pembinaan guru dan karyawan, melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di komite sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah sebagai motivator, mengatur ruang kantor yang kondusif untuk bekerja, mengatur ruang kantor yang konduktif untuk bekerja KBM atau BK, mengatur ruang laboratorium yang konduktif untuk praktikum, mengatur ruang perpustakaan yang konduktif untuk belajar, mengatur halaman atau lingkungan sekolah yang sejuk dan teratur, menciptakan ruang kerja yang harmonis sesama guru dan karyawan, menciptakan hubungan kerja dan harmonis antara sekolah dan lingkungan, menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah dapat mendelegasikan kepada wakil kepala sekolah. Adapun tugas dari wakil kepala sekolah yaitu wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan berikut, yaitu menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program, pengorganisasian, pengarahan, ketenagaan, pengordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi dan pengumpulan data, penyusunan laporan. Wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut, yaitu kurikulum, menyusun dan menyebarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pengajaran atau program semester, program satuan pelajar, persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum, mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapor dan STTB, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran, mengatur pengembangan MGMPP dan koordinator mata pelajaran, mengatur mutasi siswa, melakukan supervisi administrasi dan akademis, menyusun laporan. Adapun kesiswaan, mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling, mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan 7K yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan Palang Merah atau PMR, kelompok ilmiah remaja atau KIR, usaha kesehatan UKS atau usaha kesehatan sekolah atau UKS, patroli keamanan sekolah atau PKS, dan paskibraka. Mengatur program pesantren kilat, menyusun dan mengatur pelaksanaan pemeliharaan siswa teladan sekolah, menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga prestasi, menyeleksi calon untuk diselesaikan mendapatkan beasiswa, calon pendidik untuk diselesaikan mendapatkan beasiswa. Adapun sarana dan prasarana itu tugasnya adalah merencanakan kebutuhan sarana prasarana dan menunjukkan proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaan, mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian, mengatur pembakuan, penyusunan laporan. Adapun hubungan dengan masyarakat, mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah dan peran komite sekolah, menyelenggarakan bakti sosial karya wisata, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah, gebrayak pendidikan, menyusun laporan. Adapun tugas dari guru, wakil sekolah, guru bimbingan sekolah dapat dilihat di layar yang ditampilkan. Untuk kajian pustaka lainnya
ada bagian struktur organisasi tata kerja sekolah, yang dimana bagian struktur ini terdiri dari kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syukur, komite sekolah yaitu Insinyur Haji Hatta Sinrang, kepala tata usaha itu Dr. Anda Haja Syamsia. Adapun Wakasek dari kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan humas, yaitu kesiswaan Dr. Andes Haji Muhammad Syukur selaku kepala sekolah atau PLT kepala sekolah SMA 1 Pinrang. Kurikulum Bapak Ramli Basri SPD MPD. Saram Prasarana Dr. Andes Alimuddin MPD. Humas Dr. Andes Bakara Syakira. Adapun pembina OSIS yaitu Ibu Rahmawati SPD MPD dan Pak Asril SSI, dan seksi perlengkapan yaitu Pak Asril SSI, Hariswan Latif SPD GR, Reskiah Najib SSI, dan adapun seksi humas yaitu Haja Rosyanti SPD MPD. Adapun divisi dari pengajaran yaitu Pak Ahmad, Ibu Asni Sirang, Bapak Domingus Tengke, Ibu Ratnasari, Rini Rahmayani Syam, dan divisi dari kepala pengelolaan laboratorium yaitu dari laboratorium fisika yaitu ada Pak Abdul Rahman, laboratorium kimia yaitu Ibu Hairani SPD, dari laboratorium komputer yaitu Ibu Arnis, dari laboratorium kimia itu Pak Makbul, dan dari laboratorium bahasa itu Ibu Rahmawati. Adapun seksi dari perpustakaan yaitu Haji Ida Riliani selaku koordinator, dan wakil koordinatornya itu Pak Asdah dan Tri Utami Sliar. Adapun isi dari bab 3. Jadi bab 3 ini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan selama orientasi. Jadi kegiatan untuk bagian pertama itu kegiatan yang dirancang yaitu sebelum melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2 yaitu PLP 1 dan PLP 2 di UPT SMA 1 Pinrang. Hal pertama yang harus dirancang adalah rancangan kegiatan selama pengenalan lapangan persekolahan 1 dan PLP 2 di UPT SMA 1 Pinrang. Adapun berikut rancangan kegiatan sekaligus program kerja yang dilakukan mulai tanggal 9 September 2021 sampai tanggal 16 November 2021. Untuk hari pertama dalam pengobservasian sekolah itu dimulai dari tanggal 27 September 2021. Karena adapun kegiatan dari lapangan persekolahan yaitu pengenalan lingkungan fisik dan non fisik sekolah meliputi mencari data fisik sekolah yaitu luas, jenis bangunan, ukuran, jumlah, dan kondisi lingkungan sekolah. Kedua, mencari dinas sekolah. Ketiga, mencari data struktur organisasi. Keempat, mencari sejarah atau moto visi dan misi sekolah. Kelima, mencari mencatat tata tertib sekolah. Keenam, mencari fungsi tujuan pengelolaan sekolah. Dan narasumber pada tanggal tersebut yaitu adanya guru pamon, kepala sekolah Wakasek, dan guru-guru lain. Dan observasi pada tanggal 2 Oktober 2021 itu melakukan observasi dan mencari data-data terkait perpustakaan, ruang BK, tata usaha, koperasi, ruang guru, ruang kurikulum, laboratorium sekolah, UKS, ruang data, ruang kepala sekolah, dan ruangan lainnya, dan melakukan pengamatan terhadap ekstrakurikuler dan kurikuler sekolah. Adapun dari narasumber itu guru, siswa, kepala sekolah, dan pegawai lainnya. Di tanggal 5 Oktober 2001 itu melakukan pengamatan perangkat pembelajaran meliputi LKS, RPP, LKPD, buku kurikulum 13, program semester, program tahunan, jadwal guru, perangkat penilaian, pengamatan kegiatan pembelajaran secara langsung yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penutupan pembelajaran yang dikoordinasikan oleh guru pamong.
Untuk observasi keempat itu pada tanggal 18 Oktober 2021, yang mana mengamati dan mewawancarai kurikulum sekolah, guru PAMON, guru, dan ada kepala sekolah atau wakasek. Untuk poin kedua dalam bab 3 itu cara mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data-data terkait sekolah yang sedang dituju, adapun cara pengumpulan data yang digunakan penulis pada saat kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2 ataupun PLP 1 ataupun PLP 2 berlangsung sebagai berikut, yaitu pertama metode observasi, kedua metode wawancara, ketiga metode diskusi, keempat metode pemanfaatan dokumen atau dokumentasi di mana metode observasi itu mengadakan pengamatan terhadap kondisi sekolah secara langsung oleh penulis sendiri, dan kondisi sekolah meliputi unsur fisik dan non-fisik sekolah, sikap dan pola tingkah laku siswa baik di luar sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta proses belajar mengajar di dalam kelas dan sebagainya. Metode wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber dalam upaya melengkapkan data sesuai dengan panduan instrumen yang telah diberikan oleh pihak kampus. Penulis mewawancarai sumber-sumber yang memberi informasi seperti guru, kepala sekolah, pegawai, dan guru pembimbing lainnya. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode bertukar pikiran dan memanfaatkan kepala sekolah, guru, pembimbing, staf, dan pegawai secara keseluruhan sebagai narasumber apabila penulis mendapatkan suatu permasalahan atau kendala dan mencari sebuah informasi. Yang terakhir, pemanfaatan dokumen atau dokumentasi. Metode pemanfaatan data yang dipakai untuk mencari atau melengkapi data seperti menyertakan beberapa data dengan cara mengcopy, mencatat, atau mengabadikan data dalam bentuk foto yang berupa keadaan sekolah untuk mengetahui secara umum gambaran tentang sekolah terkait. Adapun 4 yaitu pembahasan hasil observasi. Untuk poin pertama itu lingkungan sekolah. Adapun profil dari sekolah yaitu sekolah didirikan pada tahun 1963. Adapun NS-nya yaitu 30 11 91 40 40 11 P. NS 3010, NPSN-nya 40 30 50 79. Adapun kode pos dari sekolah dari provinsi yaitu 91212. Kode kelurahan 013, kode kecamatan 040, kode kabupaten 15, kode provinsi 73, kode area nomor telepon, kode area nomor fax, dan Gmail website yaitu website dari sekolah. SK terakhir status sekolah itu 059 SKB 3 tanggal 25 Juli 1963. Akreditasi sekolah itu A atau amat baik. Adapun lingkungan fisik dan non-fisik sekolah. Berikut data-data yang ditetapkan didapatkan setelah penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yang sudah dilakukan mengenai lingkungan fisik dan non-fisik sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama sekolah itu UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Alamat sekolah itu Jalan Jenderal Urip Sumarjo nomor 2 Macorawali, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan nomor kode pos 91212. Adapun status sekolah itu negeri, status akreditasi A amat baik, waktu belajar masuk mulai dari jam 7.30, keluar jam 9.31 sampai 9.44, istirahat atau pulang jam 11.45. Jumlah bangunan dan ruang. Bangunan gedung 7 unit, keadaan bangunan permanen, lokasi strategis. Keadaan ruangan, ruang belajar sebanyak 30 unit, ruang kantor sebanyak 1 unit, ruang perpustakaan 2 unit, ruang olahraga 1 unit, ruang laboratorium 5 unit, ruang kesenian 1 unit, gedung 1 unit, kantin 1 unit, WC 7 unit, ruang penjaga 1 unit, lapangan 2 unit, tempat beribadah 1 unit. Adapun personalia sekolah, nama kepala sekolah yaitu selaku PLT Dr. Randes Haji Muhammad Syukur. Nah, wakil kepala sekolah yaitu ada Wakasek Kesiswaan Dr. Randes Haji Muhammad Syukur selaku kepala sekolah PLT dari SMA Negeri 1 Pinrang. Wakasek Kurikulum itu Ramli Basri SPD. MPD Wakasek Sarana dan Prasarana ada pada
organisasi tata kerja sekolah. Statistik tenaga pendidik dan kependidikan itu ada 33 tenaga pendidikan dan kependidikan jenis kelamin laki-laki dan 57 yang berjenis kelamin perempuan. Kondisi sarana dan prasarana sekolah. Ruang kelas. Setiap kelas terdiri atas 30 siswa di kelas tersebut dan disediakan sebagai fasilitas yaitu bangku, meja guru yang berada dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Bangku dan meja belajar siswa yang berada dalam kondisi yang cukup baik dan sebuah papan tulis atau whiteboard dalam kondisi baik yang dilapisi dengan kaca tepat di atas papan tulis. Ditempel gambar adanya tempelan gambar Pancasila, gambar Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia, jam dinding, serta beberapa gambar pahlawan yang sempat kami amati yaitu di kelas 10 cukup nyaman dengan udara yang masuk dari jendela sisi kanan dan kiri kelas. Perpustakaan. Seperti sekolah pada umumnya, salah satu fasilitas yang sangat penting dalam mendukung belajar siswa itu perpustakaan. Seperti yang terdapat di SMA Negeri 1 Pinrang itu, perpustakaan dengan ukuran yang cukup luas ini berada dalam kondisi yang baik, dilengkapi dengan buku-buku pelajaran dan buku penunjang lainnya. Perpustakaan ini merupakan tempat yang nyaman bagi siswa untuk mengerjakan tugas dan sekadar membaca, dan kadang-kala digunakan sebagai tempat belajar siswa karena perpustakaan ini dilengkapi dengan pendingin ruang seperti kipas angin. Karena SMA 1 Pinrang ini memiliki banyak siswa sehingga sekolah tersebut memiliki 2 perpustakaan. Untuk perpustakaan 1 terletak di bagian utara gedung A dan untuk perpustakaan 2 terletak di bagian barat gedung A. Laboratorium. Laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah yang dilakukan agar siswa tidak hanya sekedar mengetahui teori. Jadi SMA 1 Pinrang ini memfasilitasi siswanya dengan ruangan laboratorium sebagai penunjang pembelajaran mereka, dan adapun laboratorium yang terdapat di SMA Negeri 1 Pinrang di antaranya laboratorium biologi, laboratorium fisika, kimia, komputer, dan bahasa. Laboratorium biologi berada di bagian barat lokasi SMA Negeri 1 Pinrang. Laboratorium ini cukup luas dan digunakan sebagai tempat praktikum bagi siswa. Di dalamnya disediakan sarana berupa perlengkapan praktikum biologi. Laboratorium fisika berada di bagian utara lokasi SMA Negeri 1 Pinrang. Laboratorium ini cukup luas dan digunakan sebagai tempat praktikum bagi siswa. Di dalamnya disediakan sarana berupa perlengkapan praktikum fisika. Begitupun dengan laboratorium kimia, komputer, dan laboratorium bahasa. Adapun ruang kepala sekolah. Ruang khusus kepala sekolah ini berada di dalam ruang tata usaha 1 yang berada di gedung A di bagian selatan sekolah. Di dalam ruang kepala sekolah ini terdapat berbagai fasilitas, di antara meja, kursi, sofa, lemari, jam dinding, hiasan dinding, komputer, dan lain-lain. Ruang guru. Ruangannya guru merupakan tempat berkumpulnya guru baik saat rapat maupun istirahat serta mengajar. Di dalam ruang guru ini terdapat berbagai fasilitas seperti lemari, meja, kursi, dan AC. Lemari penyimpanan LCD dan arsip soal-soal ujian. Ruang guru ini juga memiliki fasilitas seperti dapur dan WC pribadi guru untuk di dalam kantor, dan setiap guru di sekolah ini masing-masing memiliki fasilitas meja dan kursi untuk tempat istirahat guru dan menyimpan barang seperti buku, paket, LKS, dan lain-lain. Ruang tata usaha. Di sekolah ini memiliki 2 ruang tata usaha, ruang tata usaha 1 dan 2, dan ruang tata usaha 2 terletak di gedung A dan fasilitasi seperti meja, kursi, lemari, komputer. Untuk ruang tata usaha 1 bersamaan dengan ruang kepala sekolah. Ruang tata usaha 2 digunakan sebagai ruang kerja bagi pegawai tata usaha dan juga tempat penyimpanan berkas atau data siswa atau guru sekolah. Ruang kurikulum. Ruang kurikulum ditempati juga sebagian guru dan wakil sekolah, dan ruang kurikulum dijadikan sebagai ruang guru kedua yang terletak di gedung A sekolah.
fasilitas ruang kurikulum yaitu kursi, meja, AC, komputer. Ruang kurikulum ini biasanya digunakan untuk rapat guru ataupun rapat-rapat lainnya. Ruang data. Ruang data adalah ruang penyimpanan data untuk pegawai tata usaha dan difasilitasi seperti komputer, meja, kursi, dan di dalam ruangan data ada ruang untuk menyimpan data siswa atau guru atau sekolah. Ruang BK. Ruangan BK atau bimbingan konseling adalah ruang yang biasa digunakan guru untuk membantu siswa yang memiliki kepentingan sendiri seperti mengalami masalah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan guru untuk di tingkat lanjuti atau diberikan bimbingan dan dalam penyelesaian masalah yang dimilikinya. Ruangan BK terletak di gedung A yang difasilitasi meja, kursi, lemari, dan pendingin ruangan. Masjid. SMA Negeri 1 Pinang memiliki masjid yang digunakan sebagai tempat beribadah untuk warga sekolah. Masjid ini juga digunakan sebagai tempat belajar pendidikan agama Islam. Masjid ini berada dalam lokasi SMA Negeri 1 Pinang. Masjid ini terletak di bagian utara sekolah SMA 1 Pinang di sebelah kiri ruang guru. Masjid di sekolah tersebut masih dalam keadaan renovasi sehingga belum ada warna catnya dan fasilitas lengkap yang lainnya. Sirkulasi udara di masjid ini sangat bagus karena sekali masjid bersifat terbuka dan belum memiliki kaca, dan biasanya masjid digunakan oleh siswa sekolah dalam pertemuan atau rapat ekstrakurikuler sekolah. Adapun lapangan. Lapangan SMA Negeri 1 Pinang memiliki berbagai macam lapangan yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan juga dapat digunakan untuk kegiatan lain. Lapangan di SMA Negeri 1 Pinang terdiri atas lapangan basket, lapangan voli yang terletak di pertengahan sekolah. Lapangan voli juga digunakan sebagai lapangan tenis dan lapangan takraw. Lapangan voli tersebut digunakan sebagai tempat upacara. Masing-masing lapangan yang berada di dalam lokasi SMA Negeri 1 Pinang memiliki kondisi yang baik untuk digunakan oleh warga sekolah. Adapun kultur sekolah. Kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Selama pelaksanaan PLP di sekolah tersebut terlihat siswa yang datang ke sekolah menerapkan senyum, sapa, dan salam tak hanya diterapkan oleh siswa tetapi guru, pegawai, dan kepala sekolah menerapkan 3S tersebut. Pengkondisian awal belajar. Kondisi awal belajar dibimbing langsung oleh guru mata pelajaran matematika dan dilaksanakan secara tatap muka, tetapi hanya 50% siswa di UPT SMA 1 Pinang yang hadir dalam kelas. Karena untuk sementara ini dalam situasi pandemi sekolah tersebut menerapkan pembelajaran blended. Upacara bendera. Upacara bendera tetap dilaksanakan seperti upacara umumnya dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, dan sebagian siswa yang hadir dalam upacara tersebut. Penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah tetap terlaksana di hari Senin dan Selasa siswa memakai baju putih abu-abu dengan rapi dan bersih. Di hari Rabu dan Kamis siswa memakai baju batik. Di hari Jumat dan Sabtu siswa memakai baju pramuka dan rapi dan bersih. Anjuran menjaga kebersihan. Sekolah sangat menekankan menjaga kebersihan sekolah meski di situasi pandemi ini. Taman dan pekarangan sekolah tetap dijaga bersih. Anjuran menjaga ketenangan terjaga sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Anjuran memanfaatkan waktu. Selama pembelajaran baik dari maupun luring, siswa dianjurkan untuk memanfaatkan waktu yang baik untuk belajar dan juga guru selalu mengingatkan siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dengan pembelajaran blended ini, guru memberikan kesempatan yang banyak kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang tidak dimengerti dan guru juga merespon dengan sangat baik. Suasana di sekolah menyenangkan. Setelah mengamati kondisi ruang kelas dan fasilitas sekolah yang amat lengkap dan menarik, hal ini tentu akan menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, apalagi taman dan pekarangan sekolah yang bersih dan rindang. Ketersediaan SAPRAS protokol kesehatan. Karena sekolah menerapkan pembelajaran blended sehingga sekolah menyediakan SAPRAS protokol dengan baik seperti tempat cuci tangan dan sabun di setiap gedung sekolah dan spanduk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan guru juga selalu mengkoordinasi siswanya untuk jaga jarak. Struktur organisasi tata kerja. Ada bagian struktur organisasi sekolah. Tersedianya bagian struktur organisasi di ruang kurikulum sekolah. Kedua, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen
organisasi ada deskriptif tugas. Deskriptif tugas setiap komponen organisasi sekolah terletak dalam lampiran. Visi dan misi sekolah. Ada visi dan misi sekolah. Tersedia visi dan misi sekolah yang terletak pada ruang tunggu sekolah, di mana visi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dan berprestasi, serta wawancara lingkungan. Misi terdiri dari 6 poin. Ada penerapan dan tujuan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Penerapan visi dan misi sekolah diterapkan di sekolah. Tujuannya yaitu akan mewujudkan pencapaian standar ketuntasan dan kelulusan dalam pembelajaran, terwujudnya peserta didik untuk peduli lingkungan dan berakhlak mulia, terwujudnya sekolah yang bersih, hijau, terwujudnya pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan berkualitas yang peduli dengan lingkungan hidup. Adapun kurikulum sekolah. Tersedianya dokumen pertama buku 1 kurikulum sekolah, yaitu guru menyediakan buku 1 K13 untuk siswa kelas 10 tingkat SMA dan SMA, buku edisi revisi yaitu buku siswa prospektif matematika 1 untuk kelas 10 SMA dan SMA kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Kedua, tersedianya dokumen kondisi buku 2 kurikulum sekolah itu tersedia. Tersedianya dokumen ketiga buku 3 kurikulum sekolah tersedia, itu LKS. Implementasi kurikulum sekolah. Adapun butir pertanyaan. Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah atau lokasi PLP? UPT SMA 1 Pindrang menerapkan kurikulum 13 atau biasa disebut dengan K13 yang di mana K13 ini diterapkan oleh pemerintah untuk mengamati kurikulum mengganti kurikulum lama yaitu KTSP 2006. Awal penerapan K13 di SMA 1 ini pada tahun 2013 yang mana menjadi salah satu sekolah dalam pencobaan K13 di Kabupaten Pindrang. Kedua, bagaimana implementasi kurikulum K13 di sekolah lokasi PLP? Implementasi K13 di sekolah menerapkan metode saintifik atau metode ceramah. Pendekatan ini lebih mendekat pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Pada pelaksanaan pendekatan ini menekankan pada 5 aspek, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan komunikasi. Apa kendala yang ditemukan setelah diterapkannya kurikulum K13? Kendala K13 pada SMA tersebut yaitu kurangnya fasilitas mengajar, sistem penilaian memiliki terlalu banyak aspek, kurangnya waktu pelajaran yang diberikan. Apa perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya atau KTSP? Tingkat kompetensi K13 adalah kemandirian, keterampilan, dan sikap, sedangkan KTSP hanya menekankan pengetahuan dan sikap siswa. Ketentuan ekstrakurikuler pada K13 pramuka bersifat wajib untuk dibuat oleh peserta didik, sedangkan KTSP pramuka tidaklah wajib untuk diikuti oleh peserta didik. Proses pembelajaran K13 selanjutnya berbeda dengan KTSP karena pada K13 siswa banyak diberi tugas pada guru atau student center, sedangkan pada KTSP bersifat teacher center. Penilaian pada K13 memiliki 3 aspek, sedangkan penilaian dari KTSP memiliki 2 aspek. Apa kelebihan kekurangan kurikulum K13? Kelebihan lebih menekankan pada pendidikan karakter bersifat student center, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Kekurangan banyaknya aspek penilaian sehingga guru sulit untuk menilai siswa yang acuh tak acuh dalam pembelajaran. Pemberian tugas kepada siswa sangat banyak karena K13 bersifat student center. Dalam kondisi pandemi sekarang, guru sulit berkomunikasi dengan siswa yang belajar secara daring karena sekolah tersebut masih menerapkan pembelajaran blended. Bagaimana persiapan guru dan siswa dalam penerapan K13 ini? Dan apakah siswa mudah dalam menyerap materi? Dari pengamatan, siswa di dalam kelas cukup mudah untuk memahami materi yang diajarkan dengan menerapkan pendekatan saintifik, tetapi masih ada siswa yang belum
ingin atau tak acuh tak acuh mengumumkakan pendapatnya, apalagi siswa yang belajar secara daring, sehingga guru sulit untuk menilai siswa dari aspek pengetahuan dan keterampilan, khususnya pembelajaran daring. Adapun kurikuler dan ekstrakurikuler. Ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. SMA 1 memiliki banyak organisasi atau ekstrakurikuler sebanyak 22 cabang ekstrakurikuler, salah satunya itu MPK, OSIS, Pramuka, UKS, dan lain-lain. Setiap ekstrakurikuler di atas memiliki masing-masing komponen tugas dan tujuan yang terlampir. 2. Ada jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Masing-masing ekstrakurikuler di SMA 1 Pindrang memiliki jadwal, tetapi karena kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi, maka jadwal untuk seluruh ekstrakurikuler dan kurikuler itu berpindah di hari Jumat dan di hari Sabtu. Ada pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ada pembina ekstrakurikuler yaitu Ibu Rahmawati SPD MPD dan Pak Asri SSSI. Setiap guru menjadi pembina kurikuler dan ekstrakurikuler. Hanya guru tertentu sebagai pembina dalam beberapa ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Setiap siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler. Siswa di SMA 1 Pindrang tidak wajib mengikuti ekstrakurikuler kecuali pramuka. Perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yaitu pertama, kalender akademik, di mana kalender akademik tersedia yang berisi hari-hari libur, kegiatan nasional lainnya mulai dari tahun 2020, 2001 sampai dengan 2021, 2002. Salah satunya itu keterangan semester ganjil, yang di mana ada hari libur, ada hari raya, dan ada hari-hari nasional lainnya. Begitupun dengan keterangan semester genap. Kedua, jadwal guru. Jadi adapun jurnal agenda guru semester ganjil 2021-2022 yang mana nama guru PAMU yaitu Ibu Ratnasari SPD, di mana agenda ini dilaksanakan pada 5 Oktober 2021, dan ada poin yaitu jam, kelas sesi, deskriptif kegiatan pembelajaran, catatan perkembangan peserta didik, catatan materi ajar dan rencana tingkat lanjut dan kehadiran. Adapun jam sesi itu 1 sampai 3 di mana jam 7.30 sampai 9.00, jam 4 sampai jam 6, di mana 9 sampai 10.45, yang di mana diajarkan pada hari itu guru mengajar di 2 kelas yaitu 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 1, dan hasil dan kegiatan pembelajaran itu mencakup menguasai basis dasar 235, latihan soal, penggunaan sifat-sifat eksponensial, begitupun dengan kelas MIPA 1, dan semua peserta didik 90% paham, dan adapun UH1 bahan sifat eksponensial, begitupun dengan kelas 10 MIPA 1, dan adapun kehadiran alpha 1 orang di kelas MIPA 10 MIPA 2, sedangkan 10 MIPA 1 tidak ada, izin tidak ada, sakit tidak ada, dan hadir 17 orang di 10 MIPA 2 dan 18 orang di 10 MIPA 1. Adapun jadwal umum guru PAMONG yaitu Senin di kelas 10 MIPA 4 dan 10 MIPA 7, Selasa 10 MIPA 2, 10 MIPA 1, Rabu 10 MIPA 3, 10 MIPA 8, dan Kamis 10 MIPA 5, 10 MIPA 6. Adapun program tahunan, di mana program tahunan ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan tahun ajaran, yang dimana terdiri dari semester, kompetensi dasar, alokasi waktu. Total alokasi waktu dari program tahunan itu berjumlah 51 jam. Adapun program semester pada semester ganjil pada mata pelajaran matematika pemintaan yang berisi kompetensi dasar, pencapaian tujuan meliputi mendeskripsikan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Kedua, indikator pencapaian tujuan meliputi menemukan, menjelaskan, mendeskripsikan konsep sifat eksponensial, mengubah pangkat bulat negatif menjadi positif, menganalisis grafik eksponensial, mengidentifikasi bentuk persamaan eksponensial, dan lain-lain. Dan poin ketiga itu adanya alokasi waktu program semester 2021 sampai 2022 sebanyak 42 jam.
Adapun minggu efektif, perhitungan minggu efektif karena jumlah bulan pada semester ganjil itu ada 6 bulan dan jumlah minggu efektifnya itu 19 dan jumlah minggu tidak efektifnya itu 5 sehingga banyaknya jam pelajaran efektif yang dilihat dari tabel di atas, yaitu 57 jam pelajaran. Adapun bentuk soal yang disediakan oleh guru untuk soal ujian tengah semester. Bentuk soal yang digunakan oleh guru pamong adalah dalam bentuk esai yang terdiri dari 5 nomor soal dan masing-masing soal memiliki bobot yang berbeda. Adapun indikator pencapaian yaitu menentukan menyelesaikan suatu soal yang diberikan untuk peserta didik. LKPD dari guru pamong untuk siswa terdiri atas nama dan kelas peserta didik. Ada materi yang tercantum seperti definisi, sifat-sifat, dan ada lampiran materi lainnya. Ada soal yang disediakan baik itu yang bernalar maupun soal biasa. Dan ada contoh alternatif penyelesaian agar peserta didik mudah untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Ada LKS, guru tidak memiliki LKS lembar kumpulan soal. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong antara lain buku kurikulum 2013, LKS, internet, dan media pembelajaran lainnya. Penilaian, guru pamong memiliki 2 penilaian, yaitu sikap dan pengetahuan. Penilaian sikap yaitu strategi observasi atau mengobservasi siswa baik luring maupun daring. Alat catatan anekdot terdiri atas nama siswa dan tanggal catatan siswa. Catatan sikap, penilaian pengetahuan, strategi untuk unjuk kerja yang dimaksud yaitu penilaian dari ujian akhir, ujian tengah semester, pengerjaan soal LKPD, dan tugas-tugas yang diberikan. Alat checklist yang dimaksud disediakan indikator penilaian seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, menyelesaikan masalah, struktur proses penyelesaian, keterampilan, perhitungan, kreativitas, dan tersedianya keterangan yang akan di checklist yaitu tercapai, berkembang, baru mulai terlihat. Untuk kegiatan pembelajaran yaitu membuka pembelajaran. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berbasmalah, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa baik secara tatap muka maupun secara virtual melalui perangkat WA atau Zoom. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator dan pencapaian kompetensi dasar yang telah disediakan secara terlampir baik secara tatap muka maupun secara virtual melalui perangkat WA atau Zoom. Menyampaikan materi pembelajaran. Guru menyampaikan pembelajaran dengan baik dan lancar. Guru menguasai materi dengan baik. Menunjukkan kemampuan menggunakan media secara efektif dan efisien. Guru memanfaatkan media yang tersedia di sekolah baik itu internet maupun buku paket LKS agar pembelajaran efektif dan efisien. Penguasaan dalam penyampaian materi. Penguasaan materi sangat baik. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pengamatan dalam menjawab atau merespons siswa. Guru menjawab atau merespons pertanyaan siswa dengan baik. Guru menguasai materi dengan baik, dan guru menyampaikan jawaban dengan bahasa yang baik dan menghubungkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat mengerti dengan cepat. Mampu mengelola kelas dengan baik. Guru mampu mengelola kelas dengan baik karena guru menggunakan metode diskusi sehingga siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. Menutup pembelajaran dengan baik. Guru menutup pembelajaran dengan baik menggunakan salam. Guru menyampaikan kesimpulan materi yang telah didiskusikan sebelumnya. Guru memberikan tugas untuk siswa dan memberi batas pengumpulan baik secara tatap muka maupun secara virtual melalui perangkat WA atau Zoom. Jadi sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.